Maka Sufyan Ats-Tsauri ini terkenal sujudnya. Terkenal apa? Sujudnya lama. Sampai ada orang bilang kalau beliau tawaf ada temannya, beliau udah sujud. Sampai 7 kali tawaf belum bangun. Saking lamanya. Dan beliau ini terkenal kalau udah sujud nggak mau bangun sebelum hajatnya diberikan. Lama hajatnya selesai, semua dia tuangkan. Habis itu selesai sholat, dia pegang di antara multazam itu, kelambunya itu dia pegang. Ya Allah, jangan berikan ini raja ini masuk ke kota Mekah. Saya tidak mau menjadi hakim. Dia tidak mau jadi hakim. Kalau engkau ridhoi berikan dia masuk, kalau tidak jangan. Maka begitu dia sehat raja, begitu masuk pas perbatasan kota Mekah dicabut nyawanya. Saking tajam doanya Sufyan Ats-Tsauri, sebab kewaroannya dia gunakan umurnya terus, karena takut gara-gara dia di posisi sana habis umurnya ini gara-gara urusin orang saja, sehingga terganggu dia punya apa-apa, ngajarnya nggak jadi, ininya nggak jadi, semuanya nggak jadi. Tapi banyak orang pingin sibuk seperti itu, pingin sibuk, tapi begitu ditampakkan dia tidak mau nanti seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab mujahadah, bab seseorang bagaimana bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu hadis Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dan Allah cinta terhadap seorang hamba, yusib minhu, maka Allah timpakan suatu musibah kepada dia. Maka setiap kita mau mendekat kepada Allah, pasti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu berjalan ayat ini kepada orang yang mau mendekat kepada Allah. Tujuannya ahsanu amala, mana yang terbaik, yang mau dekat benar-benar kepada Allah. Allah tidak mau orang yang berpura-pura mendekat kepada Allah, dan ini dibutuhkannya yaitu sebuah mujahadah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bab tentang mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mujahadah, hadis ke-14. An Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Iya. Orang yang terbaik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diberikan panjang umur, tetapi panjang umurnya dalam ketaatan. Siti Aisyah radhiyallahu anha
beliau ini pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, akankah engkau mengenali saya besok di akhirat?" Apa kata Rasulullah SAW? Iya, kecuali dalam 3 tempat, 3 kondisi. Seseorang tidak lagi kenal istrinya, tidak lagi kenal anak yang akrab sama dia, tidak lagi kenal teman yang dekat sama dia. Yang pertama, ketika mereka berhadapan dengan Allah untuk menerima buku catatan amalnya. Kalau dia menerima buku catatan amalnya dari kanan, dia beruntung. Tapi kalau dari kiri dan dari belakang, dia termasuk orang yang rugi. Maka ketika dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menengok ke sebelah kanannya, dia melihat amal-amal terdahulunya, melihat sebelah kirinya pun seperti itu. Lalu dia melihat di bawah kakinya, di hadapannya an-nar, yaitu neraka. Karena dia melihat kurangnya amal itu, dia takut seseorang yang punya hubungan dengan dia menuntut amalnya itu diambil. Makanya sebagian orang tidak mau kenal sama orang lain di dalam 3 kondisi. Takut amalnya diambil, takut dituntut, takut disalahin karena merasa kurang sesuatu ini. Bahkan semua para nabi pun mengatakan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam kondisi di mizan. Mizan ini setiap dari sejak dia balik sampai dia wafat, baik dia sengaja, semua amalnya ditaruh di sana. Ketika ditumpukkan itu amal, dia pun takut amalnya diambil. Takut ada beberapa hak yang belum diberikan kepada pasangannya, makanya dia tidak mau kenal. Kepada anaknya, justru bisa jadi yang kita lihat adem-adem enak, bisa jadi nanti di akhirat saling menuntut. Apabila rumah tangganya tidak dijadikan untuk jembatan mencari surganya Allah, untuk membantu dia mendekat kepada Allah. Ada dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ada pasangan di zaman Nabi yang dikatakan wa mra'atuhu hammalatul hatab. Imra'ah itu artinya perempuan. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Perempuannya itu, perempuannya Abu Lahab itu membantu dia membawa kayu bakar. Maksudnya kayu bakar bagaimana ini? Maksudnya membantu dia membakar dirinya sendiri, membantu membakar yaitu syariat-syariatnya Allah, membantu dalam kejelekan. Kerjasama dia, istri sama suami. Ini pasangan seperti ini yaitu menjadi jembatan menuju neraka. Ini gak bagus. Jadikan pasangan dan anak dan orang yang kita kenal itu menjadi jembatan menuju kita ke akhir. Yang ketiga, ketika di Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim ini yang pertama melewati sirat ini Nabi Muhammad SAW. Lalu di ujung sana Nabi Muhammad berdoa, Ya Rabbi salim salim, atau di dalam hadis mengatakan salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Nabi berdoa, sedangkan orang ngantri untuk jalan di sana. Sirat ini jembatan yang sangat tipis, tajam, kecil, gelap. Tidak bisa kita bilang orang di belakang kita, ayo Pak Harun duluan, Side duluan, karena umur orang dia sama seperti umur kakeknya. Di sana umur rata, tinggi rata, tidak memakai pakaian, tidak memakai sendal. Makanya di sana sangat panas sekali. Begitu orang dikumpulkan di padang mahsyar, sampai-sampai diandai-andaikan ada seorang ibu menggendong anaknya yang masih bayi, rela melepas anaknya untuk diinjak. Kerelaan itu mungkin tidak bisa di dunia. Yang ada ibu bangun tengah malam saking cintanya sama anaknya, walaupun ngantuk begitu dia bangun untuk menyusui anaknya. Tapi kalau udah di sana dia rela, kerelaan tuh hilang. Karena orang tidak ada saling mengurus kepada darah lagi, justru takut terhadap sesuatu yang berhubungan dengan dia.
Maka kalau dia bisa melewati sirat, baik merangkak, baik jalan cepat, baik dengan kilat, baik seperti angin, intinya sampai. Ada orang sampai dengan penuh luka, karena ada di siratu syaukah, kata Rasul, seperti cabik, garpu yang lukai. Tapi ada orang sampai. Nah, ketika orang sudah sampai, baru dia boleh bercerita. Baru dia boleh bercerita apa sebab dia tak masuk surga. Oh, saya nggak pernah gaib tahajud saya. Boleh dia bercerita di sana. Tapi kalau kita masih di dunia, kita jangan pernah bercerita tentang amal kebaikan kita, karena itu ditakutkan dihapus pekerjaan kita. Jangan pagi-pagi kita bercerita, semalam saya habis tahajud, Masya Allah, habis basah mukena saya, nangis. Jelas? Nggak boleh seperti itu. Menghilangkan amalnya. Capek dia nangis sejam, 2 jam, dihapus. Maka 3 tempat ini menyebabkan seseorang ini tidak mau kenal kepada setiap orang. Siti Aisyah ini pun bertanya kepada Rasul. Rasul mengatakan, "Na'am, iya," kecuali dalam ini, tempat 3 ini. Dia tidak akan mengenali sekelas Siti Aisyah. Di pas muku menerima catatan amalnya, bukunya. Yang kedua di mizan, yang ketiga di sirat. Masing-masing ada fase ceritanya masing-masing. Masuk ke dalam kubur ada cerita, masuk ke mahsyar ada cerita, masuk fase mizan ada cerita, masuk fase sirat ada cerita. Cerita masing-masing. Makanya Al-Allamah Al-Habib Zain bin Smith, pengarang kitab Manhajus Sawi, mengijazahkan ketika beliau pernah datang ke Lombok, agar kita semua membaca suatu istighfar yang sangat indah, yang apabila seseorang ini wafat membawa dosa, begitu dibangkitkan kembali lagi menuju padang mahsyar, dosanya habis. Dan ini sering dikatakan sama para ulama, bukan hanya Al-Habib Zain bin Smith saja. Dan memang ada itu ucapan itu. Apa itu? Zikir. Zikir apa? Membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, dibaca setiap pagi sama sore. Jadikan ini wiritan, Bapak Ibu. Keutamaannya sangat besar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Jangan kita tidak jadikan dia wiritan, karena ini termasuk wiritan yang sangat penting. Dia dapat menghapus dosa-dosa yang dulu. Sebanyak 27 kali astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sebagian dari kita pernah dengar ini, tapi sebagian pun jarang mau mengerjakannya. Maka kita kerjakan pagi sama sore, membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Yang belum baca hari ini bisa baca sampai sebelum tidurnya. Boleh baca di kendaraan, boleh habis asar itu dia baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Coba kita dengar apa ucapan Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik orang apa kata Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Panjang usianya, panjang, umurnya panjang. 80 itu termasuk panjang, 90 termasuk panjang, 100 termasuk panjang. Termasuk panjang ini umur. Maka memanjangkan umur ini suatu haknya Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan umur seseorang. Tapi dalam ketaatan, kita harus di dalam ketaatan. Ada seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau ini adalah gurunya orang alim. Orang alim di atas orang alim. Gurunya orang-orang alim di Mekah, di Hijaz. Kalau saya bisa gambarkan, di atas di sini Hijaz, di atasnya Syam, Syria, Lebanon yang sekarang ribut, Palestina, saya lupa satu lagi, Yordania. Nah ini, di sini Hijaz, di bawahnya Yaman, ini Yaman, di bawah-bawah lagi Indonesia, ujung-ujungnya.
Nah, beliau ini jadi ulama, diminta sama raja jadi mufti. Mufti zaman dulu gaji besar, tempat tinggal dijamin, diminta karena beliau guru-gurunya orang alim. Tapi beliau tidak mau karena beliau takut pada saat tersebut, takut justru dia ini mengerjakan sesuatu yang dilarang sama Allah ketika tempat duduknya enak. Karena semakin empuk tempat duduk seseorang, semakin besar dia mampu membuat kezaliman, semakin gampang dia berbuat zalim. Semakin enak jabatan seseorang, semakin gampang dia berbuat zalim. Gampang sekali berbuat zalim itu, semakin tinggi derajat seseorang. Apa yang terjadi? Sufyan Ats-Tsauri ini kabur dari Mekah, lari, begitu lari sampai ke Yaman. Perjalanan sangat jauh, Mekah menuju Yaman. Sampailah dia di Yaman, kebunnya orang, kebun korma. Lalu dia mengatakan kepada orang yang punya kebun, boleh nggak saya kerja di sana? Boleh, silakan. Engkau ini dari mana? Saya dari Hijaz. Yang punya kebun tidak kenal dia. Ditanya, siapa kamu? Maka dia jawab, Abdullah, saya Abdullah. Pintarnya para ulama dulu, dia hebat menerima pertanyaan. Dia tidak ditanya siapa namamu, tapi dia ditanya siapa kamu. Maka dia tidak berbohong, jeli terhadap pertanyaan. Itu ulama-ulama terdahulu, jeli dia menangkap pertanyaan. Siapa kamu? Saya Abdullah dari Hijaz. Silakan kerja. Begitu kerja berapa kali panen, begitu dia setelah panen 3 bulan, ditanya sama pemilik kebun, Abdullah, apa beda korma Hijaz sama korma Yaman? Kata Sufyan Ats-Tsauri bilang, saya belum pernah mencobai korma Yaman, sehingga tidak bisa ada perbandingan bagi saya. Ketawa pemilik kebun ini, mustahil, mustahil, kamu ini mustahil, kata dia. Kamu ini kerja di tempat saya, masa yang jatuh kamu tidak makan lagi apa? Subhanallah, berapa banyak orang kerja di toko kue, dia makan kue pemiliknya tanpa Allah. Kata pemilik kebun ini bilang apa? Jangan engkau ini seperti meniru waraknya Sufyan Ats-Tsauri yang ada di Hijaz. Jangan kau tiru. Itu cuma Sufyan Ats-Tsauri saja yang bisa seperti itu. Dia tidak tahu ini Sufyan Ats-Tsauri. Ya Allah, orang-orang saleh beda. Jelas Ats-Tsauri. Maka apa yang terjadi? Maka saking meremehkan pemilik kebun ini bercerita, dia nggak terima jawaban itu. Sufyan Ats-Tsauri diam saja, karena itu majikannya. Dia memposisikan dirinya sebagaimana posisi yang benar. Sehebat-hebat orang pintar memposisikan dirinya, bukan dia menampilkan, oh saya Sufyan Ats-Tsauri itu. Jelas dia pintar posisi. Kalau dia di posisi di sini, ya harus jalanin dia posisinya sekarang ini. Kalau dia sekarang posisinya itu, ya harus jalanin seperti itu. Di mana dia diletakkan, dia harus jadi seperti itu. Amanahnya di sana. Jangan bawa sifat yang kemarin. Oh saya jadi ini, malu saya begini. Enggak, dia sekarang dia jadi pemimpin, ya harus begini. Sekarang dia tadi begini, ya memposisikan diri. Sekarang memposisikan apa? Diri. Apa yang terjadi? Pemilik kebun ini bercerita sama pemilik kebun sebelah, ada saya punya pegawai baru 3 bulan, dia dari Hijaz. Saya tanya, bagaimana bedanya korma Hijaz sama korma Yaman? Dia bilang dia nggak pernah nyobain. Mustahil. Dia seperti waraknya Sufyan Ats-Tsauri. Maka orang yang dengar cerita ini, bagaimana ciri-cirinya? Raja, saya dengar Raja Hijaz mencari Sufyan Ats-Tsauri. Barang siapa yang menemukan hidup maupun mati dikasih 1 peti emas. Bagaimana ciri-cirinya? Begini dan begini dan begitu begini. Dia itu Sufyan Ats-Tsauri. Hai, kita cari dia, kita tangkap dia. Sampai ke sana dia nggak ada, sudah balik kemana? Hijaz. Dia nggak mau ditahu orang. Dia tidak mau dikenal orang. Karena keganggu ibadahnya, munajatnya. Orang yang terkenal itu justru banyak gangguan terhadap manusia. Dikenal sama orang banyak, tambah hak orang banyak dia dituntut nanti. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umruh, dia panjang umurnya, wa hasuna amaluh,
dan baik amalnya, sebaik-baik manusia. Jadi jadikan umur kita ini jadi modal. Jadi apa? Modal untuk dapat yaitu sesuatu yang besar. Bisa berdagang tanpa modal tapi agak lama berkembangnya, jelas. Tapi ada orang dia beli sesuatu barang dari modalnya, lalu dia jual, udah sebulan gak laku-laku, dia sekarang jual dengan harga modal. Untung apa rugi dia itu orang tuh? Untung apa rugi? Ada dia beli pulpen 1.000, lalu dia jual 1.500, biasa laku. Nah sisanya ini dia jual sekarang karena ndak ada yang dia jual 1.000 sekarang. Untung apa rugi dia? Untung apa rugi? Rugi dia. Rugi. Kenapa rugi? Rugi waktu. Waktu rugi. Dia berhari-hari rugi dia. Jelas? Makanya Allah bayar modal kita itu dibalas 10 minimal. Tapi kalau kita punya amal di bawah harga modal atau seharga modal, udah rugi deh. Rugi kita di akhirat. Jangan sampai rugi. Umur kita yang panjang, orang bisa gunakan banyak beribadah, yang sampai Imam Abu Hanifah mengatakan Quran itu minimal haknya setahun 2 kali dihatamkan. Kita baliknya umur 15, sekarang udah 40. 15 ke 40 berapa tahun tuh? 25 berarti kali 2 50. Udah nggak 50 kali saya hatam Quran. Kita ini lagi rugi nih. Hatam Quran kita saja ini di bawah modal ini harganya ini. Di bawah apa? Modal udah ini. Jelas apa tidak? Yang tadi 25 saja nih, 15 ke 40 25. Udah enggak ya? 25 kali belum. Di bawah modal sekali ini, jauh jatuh. Cepat kejar mumpung masih bisa. Berarti menandakan kita terlalu banyak buang-buang waktu dalam hal yang lalai. Syaitan itu senang membuat orang ru'yatul amal, ngelihat amal kebaikannya sehingga besar, tidak jadi dia berbuat baik. Sudah tadi baca Quran, jangan malam lagi. Sudah seminggu lalu, saya jangan lagi. Sudah begini pengajian kemarin, masa lagi hadir? Itu dia. Tapi dia tidak pernah ingat pas dia berbuat dosa. Sudah buat dosa kemarin, masa buat dosa? Tidak pernah itu. Jelas. Sudah makan kemarin, masa makan lagi? Seperti itu. Maka Sufyan Ats-Tsauri balik ke Hijaz, nunduk orang-orang alim. Begitu beliau datang, ya Allah, gurunya datang nunduk. Syekh, engkau dicari sama raja. Raja sekarang menuju ke sini. Kata raja itu bilang apa? Sekarang saya yang akan tangkat Sufyan Ats-Tsauri dengan tangan saya sendiri. Maka Sufyan Ats-Tsauri ini terkenal sujudnya. Terkenal apa? Sujudnya lama. Sampai ada orang bilang kalau beliau tawaf ada temannya, beliau udah sujud sampai 7 kali tawaf belum bangun, saking lamanya. Dan beliau ini terkenal kalau udah sujud nggak mau bangun sebelum hajatnya diberikan. Lama hajatnya selesai, semua dia tuangkan. Habis itu selesai sholat, dia pegang di antara multazam itu, kelambunya itu dia pegang. Ya Allah, jangan berikan ini raja ini masuk ke kota Mekah. Saya tidak mau menjadi hakim. Dia tidak mau jadi hakim. Kalau engkau ridhoi berikan dia masuk, kalau tidak jangan. Maka begitu dia sehat raja, begitu masuk pas perbatasan kota Mekah dicabut nyawanya. Saking tajam doanya Sufyan Ats-Tsauri, sebab kewaroannya, dia gunakan umurnya terus. Karena takut gara-gara dia di posisi sana habis umurnya ini, gara-gara urusin orang saja, sehingga terganggu dia punya apa-apa. Ngajarnya ndak jadi, ininya nggak jadi, semuanya nggak jadi. Tapi banyak orang pingin sibuk seperti itu, pingin sibuk, tapi begitu ditampakkan dia tidak mau nanti seperti itu. Ulang hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Baik amalnya, jelas. Amal terhadap manusia rahmah, harus banyak rahmah.
Apa rahmah ini? Kasih sayang. Syafaqah. Syafaqah ini seperti apa? Iya. Syafaqah bukan syafaat. Syafaqah ada kelembutan. Lembut, penolong juga bisa. Sama semua manusia. Sama semua manusia. Ada seorang di Yaman sana, kalau kita ngelihat uang real Yaman, paling tinggi uang real Yaman itu 1.000, seingat saya. Kalau kita 100.000. Nah, di foto uang real Yaman tuh di sana ada masjid fotonya. Lembarnya itu seingat saya ada foto masjid namanya Masjid Al-Muhdar. Masjid yang paling tinggi menaranya, ada menara dia punya. Di uang itu di sana. Beliau ini yang bangun masjid namanya Syekh Umar Al-Muhdar. Beliau ini punya kebiasaan, salah satunya banyak amal perbuatan beliau. Beliau sering memungut bekas roti lalu ditaruh di lubang-lubang semut. Ditanya sama orang, kenapa? Apa kata beliau? Agar semut ini tidak jauh-jauh cari rezekinya. Insya Allah. Hal yang kecil nih, dia sampai taruh. Sampai orang bingung, ngapain ini taruh begini? Kalau orang bilang ini nggak hal yang tidak ada gunanya, tapi dia manfaat besar. Dia taruh di lubang semut. Semut, nggak jauh-jauh dia cari rezeki. Orang seperti ini gampang rezekinya, gampang rezekinya orang seperti ini. Sampai dikisahkan Nabi Muhammad SAW. Ini ambil jadi pelajaran bapak-bapak, kisahnya Nabi. Walaupun ini kisah sebagian kalangan mengatakan ini kisah dhaif, lemah, tapi diceritakan sebagian sama beberapa ulama yang kami dengar, walaupun kisahnya dhaif, lemah. Ketika Nabi Muhammad di gurun pada saat tersebut berangkat, mendengar suara ada orang yang minta tolong, mendengar suara tolong, tapi dia dapati sama Nabi Muhammad SAW ada seekor rusa kijang lagi ditangkap. Nah, lagi ditangkap sama seorang badui, ditangkap. Maka Rasul mendekat kepada binatang itu. Rusa ini bicara sama Nabi, lepaskan saya ini keluar dari hutan mau mencari makan, air susu saya nggak keluar, saya punya anak masih kecil-kecil, tolong lepaskan saya, nanti saya balik ke tempat ini. Maka Rasul bilang, dia cari mana pemilik yang nangkep ini, udah dia keikat, dicari seorang badui itu, lepaskan ini rusa ini, nanti dia balik. Dia tidak kenal Nabi Muhammad, dia belum masuk Islam pada waktu itu. Siapa engkau ini? Kata dia, siapa engkau ini? Suruh rusa dilepas, saya capek nangkep ini. Kata dia, berhari-hari saya tunggu, engkau suruh lepas lagi. Lepaskan dia, dia punya anak di sana. Tidak, saya tidak akan lepaskan. Jelas saya tidak akan lepas. Saya minta tolong lepaskan. Nabi meminta jaminan. Buat apa? Seekor rusa. Nanti dia balik. Maka tertawa ini orang Badui. Siapa jadi jaminannya? Saya, kata Nabi. Maka Nabi yang berdiri di lubang itu, di ikatan itu, Nabi yang menggantikan posisi rusa itu. Perjanjiannya apa? Kalau dia nggak balik, dia akan jadi budak. Nabi rela berdiri menggantikan posisi apa? Rusa itu. Ya Allah, ini rahmahnya Nabi. Allah. Pergi ini rusa. Tertawa ini siapa? Badui ini. Dapat dia ini bukan kijang lagi, rusa lagi, ini dapat manusia bawa pulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat. Maka Nabi Muhammad berdiam. Maka ini rusa cepat balik. Tidak lama balik lagi. Nabi Muhammad tanya, kenapa engkau cepat balik? Kata dia, mengatakan, saya suruh dia minum, saya punya anak susu, minum susu. Engkau cepat minum air susu ibu, cepat. Engkau tidak tahu siapa yang menggantikan posisi ibu sekarang. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kata anak-anaknya bilang apa? Haram bagi kami meminum susu engkau wahai ibu, sedangkan Nabi kami, Nabi menggantikan posisi engkau. Balik wahai ibu, balik cepetan. Balik ibu dalam. Bingung Badui ini, kok bisa balik rusa ini? Dia tidak masuk akal sama dia. Kok bisa balik rusa ini? Seperti Nabi Muhammad berdialog, memang berdialog, tapi dia nggak ngerti. Ditanya, siapa engkau ini? Sampai rusa ini balik. Siapa engkau? Saya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Ya Allah. Maka dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, bersaksi dia masuk Islam. Lalu dia lepaskan rusa itu.
tidak jadi diambil. Sebab apa? Ucapan Nabi. Berani Nabi menjadi jaminan itu, memposisikan. Ya Allah, berapa banyak orang butuh, kita tidak berani jadi jaminan seorang muslim. Allah, Nabi Muhammad SAW rahmah. Itu rahmah Nabi Muhammad SAW, tidak takut kehilangan sesuatu. Yang penting beliau ini tidak kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama binatang pun rahmah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Coba baca hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qaba ammi Anas bin Nadri radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badrin faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayannallaha ma asna'u la yarayanna bukan yu di sana. Di sini la yuriyanna. Terus la yuriyannallaha ma asna'u. Falamma kana yauma Uhudin inkashafal muslimuna faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni al-musyrikin. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعا قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسمح ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه. Baik, coba kita dengarkan di kisah sahabat Nabi dalam peperangan. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pamanku Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu tidak ikut dalam perang Badar. Tidak ikut dalam perang Badar, tapi beliau nyusul dalam perang Uhud, di peperangan Uhud kisahnya. Lalu ia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ikut dalam perang yang pertama kali engkau lakukan dengan kaum musyrikin. Iya, kalau ada nabi di sana namanya ghazwah, perang besar, ada nabi. Kalau kecil pasukannya nggak ada nabi namanya sariyah. Kalau ada nabi namanya ghazwah, bahasa Arabnya. Kalau nggak ada nabi, sedikit pasukannya namanya sariyah, pasukan kecil. Jika Allah mengizinkanku ikut dalam perang melawan kaum musyrikin, niscaya Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Itu janjinya. Seandainya nanti ada peperangan setelah perang Badar ini, saya akan hadir. Nanti lihat apa yang terjadi. Hanya Allah yang tahu. Saat perang Uhud tiba, kaum muslimin mundur. Lalu dia, yakni Anas bin Nadhr berkata, Anas bin Nadhr ini berkata, kemarin dia gaib, tidak hadir. Dia menyesal tidak bisa hadir karena udzur. Ya Rasulullah, kemarin tidak hadir. Bercerita dia nggak hadir, nyesal. Tapi nanti kalau ada acara lagi, perang lagi, saya harus hadir. Nanti Allah lihat apa yang saya mau buat. Yang lain musuh lagi mundur, orang-orang lagi mundur, dia justru maju. Terus lalu beliau berkata, ya Allah, aku memohon ampun atas tindakan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mundur, dan aku berlepas diri dari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang yang mundur ini sebagian adalah orang-orang yang tidak benar, yang munafik. Lari dalam peperangan tidak boleh, dosa besar. Itu bahayanya. Kenapa orang-orang munafik ini lebih mengerikan? Mengerikan sekali. Karena dia masuk di dalam barisan itu, begudah jalan, mundur. Jadi yang kuat-kuat ikut mundur. Ikut apa? Mundur. Ke bawah jadinya. Jangankan di dalam peperangan,
Di dalam tarawih saja coba. Saya bukan katakan orang-orang tarawih munafik, bukan. Di dalam bab tarawih saja, sholat tarawih. Orang sop depan, sop depan, sop depan. Kalau sop depan ini mundur, mundur semuanya. Mundur dia. Nanti bapak-bapak perhatikan kalau orang tarawih, sop depan ini pengaruh betul. 4 kali salam, ini kuat yang di belakang. Pengaruh. Tapi kalau ada goyang walaupun satu, berdiri aja. Ke bawah nanti berapa orang? Pengaruh nih. Oh, berdiri dia si fulan itu. Nah, ikut sudah. Pengaruh. Maka kita kalau udah dituakan di masyarakat, pengaruh. Jangan sampai gerak-gerik kita berbuat zalim sama orang, kita ngajak orang tidak benar. Jelas? Saya tidak pernah ngajak, Bos. Iya, sikap kita itu, Bang. Pengaruhnya itu. Kita berdiri saja, pengaruh. Makanya di belakang imam ini harus orang-orang yang betul istiqomah, mau zikir sampai selesai. Jelas zikirnya sampai apa? Selesai. Kalau dia bangun di sini nih, insya Allah lambat laun disambung-sambung nggak zikir, nanti lambat laun goyang sudah dia. Imam nih kegoyangan, goyang dia ini imam. Nah itu apa, dalam peperangan ada sebagian mundur. Jadi orang yang udah kuat jadi ikut mundur jadinya. Goyang dia itu. Ikut goyang gara-gara yang itu nggak ada, yang besar-besar. Terus setelah itu Anas bin Nadhr bergerak maju. Anas bin Nadhr ini maju tetap. Terus yang lain mundur, dia maju. Ya Allah, mujahadahnya ini. Ketika orang lagi mundur dia maju. Hebat betul. Ketika bertemu Sa'ad bin Mu'ad, dia berkata, wahai Sa'ad. Anas ini Anas bin Nadhr ketemu Sa'ad. Papasan ini. Apa kata dia? Wahai Sa'ad, surga. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, aku mencium bau surga di perang Uhud. Nah, di belakang gunung Uhud udah dia cium bau surga. Ya Allah, bau surga itu bisa dia kecium sama dia melewati barzakh, melewati mahsyar. Belum, surga udah kecium, dia masuk ke berapa area sudah dia bisa cium. Di dunia dia cium. Ya Allah, saya demi Allah kata dia, saya mencium bau surga di belakang gunung Uhud. Dia cium. Yang lain tidak cium, dia sendiri cium. Allahu Akbar, hebat. Ada memang Allah tampakkan orang-orang tertentu dikasih, dikasih. Dia masuk dalam hadis. Kan secara pikiran tidak masuk dia. Tapi hadisnya sahih ini, Bukhari Muslim. Baunya surga itu dia cium, dia ceritakan, dia cium. Dia bisa bedakan mana bau minyak wangi, mana. Kalau kita bilang ini bau minyak wangi ini. Dia langsung dia bilang, saya ini bau sorga. Oh, ahli sorga ini. Dia yakin ini bau sorga. Jelas apa tidak? Kita kan bilang, oh malaikat subuh ini. Jelas ini malaikat apa? Subuh. Tahu hafal nama minyak wangi. Jelas. Apalagi kita lagi duduk-duduk di beruga. Bau mie goreng ini. Kita bilang begitu karena kita hafal baunya ini. Tergantung ahlinya lah. Tergantung ahlinya. Orang paling tahu sama ahlinya, bidangnya. Sahabat Nabi Anas bin Nadhr cium bau sorga. Bau sorga ini saya. Demi Allah katanya, sampai bersumpah. Di dalam peperangan dia maju bersumpah. Apa katanya bersumpah? Coba ulang. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Maksudnya Allah. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Siti Aisyah kalau lagi cemburu, beliau bersumpahnya apa? Demi Tuhannya Musa, demi Tuhannya Ibrahim. Dah dia sebut suaminya, karena dia lagi cemburu sama suaminya. Padahal Nabi Muhammad paling afdal. Demi Tuhannya Musa, demi Tuhannya sama Tuhannya Nabi Musa sama Tuhan. Subhanallah. Ini bahasa kias beliau. Sampai bersumpah demi Tuhannya Ka'bah, yang menguasai Ka'bah. Kenapa kok dibilang menguasai Ka'bah? Karena dulu terjadi pernah Abraha dihancurkan. Begitu Abdul Muthalib ditahan kambingnya, berikan kambing saya, Ka'bah itu ada yang punya. Begitu maju Abraha, tenangnya enak, dia pikir nggak ada yang halangi, turun burung ababi. Demi Tuhannya Ka'bah yang menjaga Ka'bah. Ka'bah itu selalu dijaga, dan orang yang menghafal Quran pun selalu dijaga. Terus Sa'ad berkata,
"Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa mengikuti apa yang dia perbuat." Anas kemudian berkata, "Dia terbunuh dengan 80 lebih sabetan pedang." Maju dia sendiri, maju. Banyak orang dia maju ke dalam arus. Lebih dari berapa? Dia terbunuh dengan 80 lebih sabetan pedang. Sampai dia tidak dikenali, saking banyak sabetan. Lain udah dia mati masih. Itu orang kafir tuh begitu. Hatta walaupun orang Islam udah mati dia kesal. Masih dia takut, dia tendang lagi, dia kesal seperti itu. Kuburannya pun dia takut. Lihat orang-orang di Israel, orang Yahudi kesal sama orang Islam. Karena mereka ketakutan sama orang Islam. Ada masanya, ada waktunya. Dia terbunuh dengan 80 lebih sabetan pedang, tusukan tombak atau anak panah. Lain tombak, lain panah masuk, lain pedang. Terus saja dia maju. Tidak dia kerasa. Kenapa? Tidak dia kerasa karena dia meninggal syahid. Udah sorga dia lihat. Terus saja. Berapa banyak orang main HP suka sama si fulana, tidak dia kerasa dirinya lapar. Jelas cepatnya udah subuh kita teleponan. Dia suka. Jelas dia suka. Nanti habis subuh lagi. Pas dia lihat udah panas, HP-nya tinggal meledak saja belum. Itu sebelum menikah. Itu sebelum apa? Kalau udah menikah beda lagi. Terus kalau udah menikah harus lebih dari itu, maksudnya harus lebih dari itu. Terus orang-orang musyrik juga telah mencincang tubuhnya. Dicincang tubuh. Islam rahmah sampai apa? Rasul mengajarkan kita, wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian kalau mau menyembelih hewan, tajamkan pedang supaya wal yurih dzabihatahu, supaya dia tenang hewan yang kau sembelih. Tajam sekali aja. Ini udah mati dicincang-cincang. Ditusuk-tusuk. Ya Allah. Anas bin Nadar, sahabat Nabi yang mencium bau sorga di belakang gunung Uhud. Namanya Anas bin Nadar. Ingat-ingat namanya. Anas bin Nadar, sahabat yang mencium bau sorga di perang Uhud karena tidak dapat ikut perang Badar. Tidak dapat ikut perang apa? Badar. Nyesal dia. Padahal dia uzur. Kenapa saya tidak hadir besok? Saya berjanji. Apa? Nanti Allah yang tahu apa yang saya kerjain. Subhanallah, janjinya dia tunaikan. Terus tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui ujung jarinya. Tidak ada yang kenal, mukanya tidak ada yang kenal. Sampai sahabatnya saat itu tidak kenal dia. Tadi dia bapak begitu maju, mana jenazahnya tidak ada yang tahu. Kecuali di ujung jari sababahnya, telunjuknya dia dikenal. Siapa saudara perempuannya yang kenal dia? Ini dia sudah ini. Mukanya tidak ada mirip, sudah habis. Badannya habis. Bagaimana tusukan sampai orang tidak dikenal? Berapa masuk berarti? Berapa pedang? Berapa anak panah? Sampai orang tidak dikenal. Gimana? Yang hanya mengenal dia cuma jarinya, dan itu saudarinya yang kenal dia. Saudari perempuannya dia, ini jenazah saya punya saudara. Teman akrabnya tidak kenal dia. Teman akrabnya tidak kenal dia. Jelas. Kita orang dari jauh saja kita bisa, dia sudah itu dia sudah. Kita bisa tahu nih. Ini dia di depannya, tidak ditanda siapa ini. Tidak ditanda. Terus kemudian Anas bin Malik berkata, kami mengira bahwa ayat berikut ini turun berkaitan dengannya atau orang-orang yang sepertinya. Siapa? Apa ayatnya? Ayat yang artinya, di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Yang pernah dia nazarkan. Ingat-ingat kalau udah bernazar, kalau udah berjanji. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Dari orang-orang mukmin yang mereka menepati janji mereka. Udah berapa kali kita janji tobat, kita ngulangi lagi dosa kita. Kita udah berjanji sama Allah, lagi dosa yang sama. Tidak masuk kita di ayat ini berarti. Jadilah kita masuk dalam ayat ini, menepati janji-janji yang pernah kita janjikan sama Allah. Ingat-ingat janji kita sama Allah sebelum nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaallah, besok kita sambung kembali lagi. Dipersilahkan untuk kepada bapak, ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya?
Kita sama-sama tutup. Ya Rabbana وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد طس الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك